Ini masih belum makan juga sampean nih. Jawabnya walaupun sopan, kalem, tapi ada suaranya. Maksudnya kalau lagi orang pidato itu kan Iya. Bu jawab ya, salam saya gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita sesi yang kedua Mas. Itu saya tertarik, Mas, mudah-mudahan yang nonton kita itu juga tertarik tentang apa yang kita obrolin malam ini. Amin. Mudah-mudahan. Nah, kemarin kita ngomongin spiritual Mas. Aku nggak bisa tidur Mas. Ini spiritual ini kan dimensinya manusia. Nggak tidur masuk angin apa karena apa ini? Enggak, jadi gini Mas, sebentar Mas, ini jemputanku Mas. Nanti udah tak bilangin supaya tunggu dulu Mas. Ini Lampung ini aku baru balik. Iya, pesawat ya. Dekat sama bandara sini ya. Iya. Jadi ini aku buka dulu aja bahwa buat teman-teman yang sering cari-cari informasi tentang spiritual mungkin ini jadi kasana. Salah satu kasana. Tidak pada kebenaran yang hakiki Mas. Karena dialektika tentang kebenaran itu menurut saya kembali ke diri masing-masing. Iya. Betul ya Mas? Iya, setuju. Setuju ya. Jadi ini ngobrol santai. Aku pakai kayak gini Mas. Tapi tahu maksudnya enggak? Ikat mana sih, Bali ya? Bali apa Jawa sih? Ini Jawa enggak kayak gitu lah. Kalau dari ornamen Bali Mas. Bali ya. Ini pakai begini nih supaya aku nanti bisa ke Bali Mas. Oh ya, amin. Mimpi Mas, pengen lihat saudara-saudara. Tapi sebentar ya, ngomong-ngomong masalah Bali ya. Karena kita tuh dulu ya. Sebelum kita lahir ke alam dunia ini kita memang adanya di Bali. Oh, Bali. Makanya ada yang disebut namanya itu saudara Bali. Oh, kalau diluruskan lagi saudara kembali. Iya. Oh ya, boleh. Saudara kembali. Jadi nggak apa-apa. Itu Mas. Sambil juga ini kan badokku ini kan udah botak Mas, biar ketutupan masih kelihatan agak handsome gitu kalau bicara bahasa Inggrisnya. Oke, kembali Mas, ini cuman cerita Gobral Gabrul toh. Gobral Gabrul ya. Gobral Gabrul. Itu Mas, jadi spiritual itu yang aku tangkap dalam keresahan semalam itu gini. Kita cerita spiritual lari ke belakang Mas, ke belakang jauh ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Nenek moyang kita itu Mas, leluhur kita. Oh ya. Itu kan yang aku tahu Mas, itu mendalami spiritual sehingga mereka mampu menjalani hidup dan mengelola hidup mereka dengan tata aturan yang menurut mereka kala itu benar. Dari silsilah sejarah segala macam itu ada peninggalan sejarah dan sebagainya, itu mungkin pasti pakai spiritual Mas. Itu gimana pandangannya Mas Bos tentang nenek moyang kita ya? Nenek moyang Mas, kenapa nggak kakek ya Mas? Leluhur lah ya. Oh, leluhur ya. Ya karena nenek moyang kita itu atau leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu itu segala sesuatu yang mau dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya itu penuh dengan spiritual. Dulu ya, penuh dengan spiritual. Masih hutan, pokoknya belum ada apa yang namanya, kalau HP mah baru kemarin sore lah ya namanya gitu. Belum ada mall Mas. Belum ada apa namanya motor, semuanya juga masih serba manual. Jadi karena orang-orang dulu itu setiap harinya bahkan mau makan, mau minum, bahkan ketika bercengkerama ngobrol tentang masalah keluarganya sendiri ya, itu tidak pernah lepas dari yang namanya spiritual. Enggak, kemarin yang Mas Bos ngomong spiritual itu adalah daya dorong atau semangat yang ada dalam diri, dalam batin. Iya. Batin itu kaitannya dengan ruh ya. Dengan ruh. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa kata-kata bahasa agamanya itu ruhani lah, lebih kerohanian. Nah,
karena ada di dalam ruh, berarti kemampuan mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya spiritual itu tergantung dari yang ada di dalam ruh atau yang di luar. Yang di dalam. Yang di dalam. Yang di dalam. Misalnya petani gitu mas. Nah, baru saja mau sebut itu ya, petani ya. Gimana mas? Jadi yang diajarkan para tetua terdahulu, mulai dari keluar rumah, Iya. bahkan sebelum keluar rumah itu, aktivitas keseharian di dalam rumah itu penuh dengan spiritual. Salah satu contoh ya, kalau orang tua dulu bangun tidur saja itu kalau belum mandi itu tidak boleh masak. Dulu Orang tua dulu tuh, terutama kaum perempuan ya, jangan sekali-kali membuatkan kopi, nyuguhkan makanan ke suami ya, kalau belum mandi. Nah di situ ada nilai spiritual yang sangat penting yang harus diterapkan kalau orang tua dulu. Kalau bahasa sosiologi tata krama. Tata krama ya. Iya mas. Tata krama ya, benar. Selain tata krama, di situ ada efek-efek negatif dan positif apabila seorang istri ya menyuguhkan hidangan ke suami. Ketika sudah mandi dan belum, itu pasti beda rasanya. Yang Kalau jelas percaya, kalau nggak percaya boleh nanti dipraktekkan ke istri lah. Bangun tidur mah tolong mandi dulu baru bikin kopi. Itu sih contoh yang sebetulnya nggak usah dikasih tahu mas, kan kalau udah mandi wangi mas. Dari situ saja udah jelas ya, banyak orang tahu lah ya. Udah mandi wangi pas dia ngasih ke kita. Nah tata krama atau tata pola hidup mereka itu penuh dengan spiritual. Jadi ada nilai-nilai Positif lah dalam setiap apa yang dilakukan di dalam kerjaannya pun. Apalagi petani tadi ya, ya. Nah gini mas, saya kan suka coba menghubung-hubungkan antara spiritual yang dulu dengan tata aturan masyarakat, sosial dan sebagainya, yang mereka pahami kala itu menjadi satu pedoman, kesepakatan lokal maupun mungkin lebih luas dalam tataran, kalau zaman dulu mungkin kerajaan ya mas ya. Nah itu kan sekarang masih nih mas, generasi sekarang masih tuh mas ada yang mau mempelajari, malah ada yang menekuni itu sebagai nilai-nilai luhur. Nah yang aku mau tanya gini mas, itu kan bagus itu mas, dulu itu tata aturan itu. Nah kan sekarang itu kondisinya gimana mas, dengan masalah spiritual, dengan perilaku manusia yang ada di era orang nyebutnya milenial mas. Milenial ya. Iya, itu gimana mas? Ya sangat jauh ya perbandingannya ya. Sangat jauh lah kalau dibandingkan orang yang hidup di zaman dahulu atau zaman mungkin bisa disebut masih zaman apa ya, kerajaan boleh lah, zaman kerajaan. Dengan sekarang itu dari pola makan, pola cara orang tidur, cara orang berdialek dengan lawan obrolan, itu saja sudah beda jauh orang dulu dengan yang sekarang. Itu dari pengaruh yang ya datangnya dari di luar lah, di luar rumah tangga sebenarnya, di luar rumah tangga datangnya. Dalam arti bahasa rumah tangga di sini tuh luas ya. Rumah tangga kalau zaman dulu kita anggap saja sebagai zaman kerajaan. Di dalam rumah tangga kerajaan itu sendiri, nah datang pengaruh dari luar, di luar kerajaan itu juga sangat berpengaruh di kehidupan sehari masyarakat. Ini yang kadang saya itu sering juga ngobrol sama teman-teman, kok sekarang nih kita kadang apa ya, ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya itu menurut saya datangnya dari luar mas. Istilahnya spiritual kita diganggu dengan nilai-nilai yang datang dari nilai-nilai luar itu luar negara lah mas. Kalau sekarang kan modern ya. Nah itu masuk pada sendi-sendi yang
sampai yang terkecil mas. Misalnya mas, sendi-sendi yang terkecil itu, anak-anak sekarang sudah tidak lagi mau sopan sama anaknya karena dia nonton TV mas, atau dia nonton film kartun yang jadi contoh gitu. Itu kartun-kartun yang, nah yang menarik kalau buat saya kondisi bangsa kalau dalam konteks politik mas. Ini kan ada benturan-benturan nih mas kemarin itu, antar golongan, antar kelompok, sampai ya boleh dibilang antar teman aja saling benci. Nah itu gimana mas analisanya terkait dengan spiritual? Bisa. Sebenarnya simpel ya. Untuk masalah politik gitu ya. Sebenarnya saya sih kurang bergairah sih kalau ngomong. Mohon maaf mas, ya. saya ini orang Tapi yang nggak apa-apa lah, punya background yang agak sedikit nyerempet. Iya, walaupun apa-apa. Saya bukan orang politik mas. Oke. Nggak apa-apa lah. Iya. Ya buat ini aja ya. Simpel sebenarnya untuk masalah perbedaan antara golongan 1 dan golongan 2 atau sesama teman atau yang tadinya sahabat dekat ya, tidur bareng, main bareng, bahkan judi bareng, minum bareng ya, gara-gara politik itu terpecah belah hubungan antara persahabatan tadi bisa putus gara-gara itu. Dan itu memang pengaruh dari luar ya, dalam arti pengaruh dari luar tuh kembali ke zaman dulu lah, zaman kerajaan. Seluruh masyarakat ya kan itu sangat dekat dengan rajanya ya. Dan raja mencintai rakyatnya. Sang raja pun dicintai oleh rakyatnya. Tapi dengan datangnya orang luar atau pengaruh dari luar yang punya maksud tujuan tertentu, mereka menggunakan politik praktis dengan cara mengadu domba. Waktu SD tuh divided et infra. Iya benar. Itu bahasa mana tadi tuh? Itu nggak tahu, bahasa Belanda mas. Belanda ya? Apa ya? Belanda mungkin. Iya Belanda, karena memang Belanda itu politiknya politik liberal, politik adu domba, politik ya pokoknya perpecahan yang dipakai. Dan itu membuat orang lupa dengan aturan-aturan leluhur yang selama ini dijalani, ditekuni, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Karena berita-berita isu-isu yang negatif, menjelekkan seorang pemimpin supaya dibenci oleh rakyatnya, begitu juga rajanya dikasih isu-isu yang kurang baik tentang masyarakatnya yang berbuat brutal, yang berbuat onar. Itu sudah hal wajar dari zaman nenek moyang kita dulu sudah terjadi. Tapi kalau buat saya nih, saya analisanya sih sebetulnya cetek mas. Pikiran saya itu kondisi masyarakat, daya kritis masyarakat itu juga, mohon maaf ya mas, baru ngelihat bungkusnya langsung punya reaktif, belum ngelihat dalamnya mas. Iya. Ngelihat begini, apalagi nuhun sewu nih mas, kita kan suka tayangan di YouTube itu, terus kata-katanya kan provokatif itu, terus langsung ngambil kesimpulan. Nah, artinya masyarakat juga daya spiritualnya itu sudah mulai tergerus, mulai menipis, terkikis, bahkan bisa hilang. Cepat emosional mas. Orang melihat, mohon maaf mas, lihat warna aja bisa marah ya mas. Dulu warnanya merah, ini warnanya biru itu. Nomor mas. Iya. Kita nulis nomor rumah kita, nomornya misalnya 2 mas, terus nomor 2, ini dia dukung nomor 2, terus ada yang nomor 1 gitu. Nah ini spiritualnya sudah tidak ini ya mas. Orang-orang seperti, mohon maaf mas, yang seperti itu gimana mas pendapatnya secara spiritual? Secara spiritualnya sudah hilang saja, sudah tidak ada jiwa kerohanian yang ada dalam dirinya gitu. Walaupun itu ada, ya kita tahu mas, ada ini agama mas. Iya. Maksudnya saya nggak bicara ya ini khusus, walaupun itu ada semacam bungkusan lah kalau saya bilang. Bungkusan tahu mas? Iya. Buntelan mas, itu ada buntelan itu, padahal kan agama juga
ada sambungannya juga dengan spiritual, gimana Mas? Ya, orang akan paham agama jika spiritual dalam dirinya itu tertata, tertanam, Iya. kuat dalam dirinya. Jadi kepribadian seseorang, walaupun seseorang itu tak beragama, tapi kalau spiritualnya itu matang, dia justru akan lebih baik daripada orang yang beragama. Oh begitu ya Mas ya. Ini menarik Mas kajiannya Mas. Iya. Kalau begitu kadang ya memang fakta ya Mas. Bahkan antar temen yang Mas bilang itu, antar suami istri yang berpandangan beda politik, akhirnya juga bisa begini Mas. Iya. Itu terjadi. Tapi saya selalu berpikir juga soal realitas, bahwa dunia ini sejak adanya uang itu Mas, Sejak adanya kertas Kertas. bertulisan angka ya, entah itu juga dolar ya, semuanya kayaknya berubah. arahnya ke situ Mas. Iya. Jadi tidak pada ideologi atau pemahaman tentang hidup, tetapi tetap larinya ke sana Mas, lari ujung-ujungnya gitu Mas. Iya, ujung-ujungnya. Nah, artinya secara spiritual masyarakat, ya bukan masyarakat kita ya Mas, maksudnya kondisi sekarang itu lebih mengarah pada materi-materi gitu Mas. Iya benar. Dan itu menggerus spiritual. Iya, sangat berpengaruh. Itu gimana? Ini ada obrolan yang saya dapat dari hasil ngerokok kemarin ya, ngerokok di rumah sambil ngopi karena pusing kerjaan banyak, ya biasalah ya, problema kehidupan lah ya. Saya mendapatkan sesuatu yang lumayan berharga menurut saya. Jadi di situ saya ada dialektika antara diri saya dan diri saya sendiri gitu. Pokoknya berdebat lah, perdebatan bercengkrama dengan diri saya sendiri tentang ilmu, agama, dan spiritual. Jadi menurut saya orang yang berilmu itu belum tentu dia akan memahami agama. Ilmu apa? Matematika, ilmu apapun, fisika gitu. Oke. Iya. Ya anggap salah satu contoh, banyak ilmuwan dunia tapi tidak beragama. Oke, ya. Ya. Oke. Begitu juga dengan spiritual. Banyak orang yang paham agama ya, belum tentu memiliki spiritual yang baik. Iya. Banyak itu saya temukan kemarin. Salah satu contoh banyak. Ya sebenarnya saya sih agak-agak canggung mau bahas ini ya, karena berhubungan dengan salah satu bahasa yang disebut agama. Sebenarnya saya ini sangat riskan untuk dibahas ya. Iya. Ngeri Mas. Iya, ngeri ya. Kita ini netral dan memberi kasanah Mas. Iya. Ya kita anggap kita ini sedang mengkaji tentang kehidupan kita saja lah ya. Iya, Anggap siap, aja ini iya. sharing-sharing Iya, biasa iya, lah Mas. ya, gitu. Iya. Banyak orang yang paham agama tapi tidak memahami apa itu spiritual. Dan banyak orang pandai dalam bidang agama tapi tidak tahu sebenarnya agama itu bisa menjamin dia selamat atau tidak, karena banyak orang yang celaka karena keagamaannya. Itu yang saya suka bicara begini. Tadi kan saya ngomong soal kemasan. Jadi selama ini ada kemasan-kemasan yang akhirnya orang melabelkan seseorang itu pada sisi, oh ini orang yang beragama, padahal itu tidak, toh Mas. Iya. Loh, kalau Mas pakai apalah pakaian yang keagamaan itu terus saya bilang Mas beragama, belum tentu kan Mas. Belum tentu ya, belum tentu. Oke. Karena yang namanya spiritual itu, kita kembali ke bahasan yang pertama kemarin, itu lebih ditekankan ke diri pribadi ya kan, ke sang pencipta atau yang hak kan, antara diri kita sama sang pencipta. Jadi tidak menyangkut paut, tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Spirit of power. Nah iya, Power yang ada dalam hati kita. Nah kalau orang sudah, atau individu ya, sudah
memperdalam atau sudah melekat spiritualnya dalam dirinya, ya sudah tidak butuh agama lagi, sudah tidak butuh apa yang namanya ilmu lagi. Bahkan disebut orang bodoh pun memang nyatanya bodoh. Jadi ilmu belum tentu orang yang paham ilmu paham dengan spiritual. Begitu juga dengan agama, orang yang beragama atau bahkan kental agamanya atau religiusnya sangat tinggi belum tentu memiliki spiritual yang bagus. Saya udah bisa lah punya kesimpulan itu, walaupun kembali lagi penilaian saya itu subjektif sebagai seorang manusia. Iya. Saya nggak bisa menyalahkan. Jadi penilaian yang absolut itu ada di Sang Pencipta. Benar. Begitu kan Mas ya? Nah, tapi memang begini Mas, dari kondisi yang Mas Kus bilang tadi, titik level Mas, dengan kondisi yang kemarin ini levelnya tuh kalau penyakit tuh stadium 1, 2, ada yang sudah akut. Ini kondisinya gimana kalau bicara spiritual bangsa kita ini? Kalau dibilang akut sama kronis itu parahan mana? Saya nggak ngerti bahasa itu Mas, bahasa kedokteran, kronis. Anggap akut. aja ini sudah apa ya bahasanya itu, bisa dikatakan gawat darurat dan sudah apa sih? Udah Sudah nggak tertolong lagi, nggak tertolong lagi. Begitu Mas. Yang benar Mas. Jadi memang perlu, kalau memang mau dibahas tentang negara supaya kembali ke subur makmur, gemah ripah loh jinawi, aman, tentram, kerta dan raharja, itu harus kita buka lembaran baru ya, terutama mulai dari diri pribadi ya, diri masing-masing, untuk memperbaiki spiritualnya. Mas, ini yang kita obrolin tadi, kembali lagi tadi saya ngomong Mas, bukan satu tataran kebenaran toh Mas. Iya, bukan. Ini bagian dari dialektika. Iya. Ini menarik Mas. Kita sambung lagi next pertemuan ya Mas ya. Oh, boleh. Ya. Boleh. Matur suwun loh Mas. Enggak apa-apa. Aku salah nggak Mas kalau nanya-nanya gitu nggak apa-apa ya? Enggak sih. Oke.